lihat tadi juga kan kabarnya Doktif sempat ke ke Polda ya untuk pemeriksaan. Itu mungkin seperti apa nih Bang? Ya, jadi hari ini pertama-tama kami mengapresiasi ya Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya Subdik Keamanan Negara, yang dimana telah memproses ya laporan kami, klien kami yaitu Dr. Samira atau Doktif terkait dengan insiden penyerangan yang telah kami laporkan di bulan Januari 2025 kemarin. Hari ini saksi yang mengalami peristiwa tersebut ya, yang ada di peristiwa tersebut, yang menyaksikan siapa-siapa saja yang melakukan penyerangan, intimidasi, kekerasan ya, atau perbuatan tidak menyenangkan, kami tadi mendampingi saksi tersebut untuk diambil keterangannya. Sehingga tadi kami juga secara terang benderang melihat ada CCTV yang sudah diberikan secara resmi untuk menjadi alat bukti kami. Ada rekaman video, juga ada saksi-saksi yang dimana terlihat jelas ya gerombolan atau sekelompok orang yang sudah resmi kami laporkan ya di Polda Metro Jaya atas nama SS ya, suaminya, dan Arif Avanda itu bersama juga ada dugaan oknum aparat terkait dengan peristiwa penyerangan atau perundungan kemarin itu. Jadi tadi kita sudah lalui semua pertanyaan-pertanyaan dari pihak penyidik, yang dimana kami juga mengapresiasi bahwa kasus ini jalan. Kasus ini bukan diam di tempat tapi jalan. Apa yang menyebabkan memakan waktu cukup lama? Kembali lagi, pihak terlapor ketika dipanggil ya tidak kooperatif, minta mundur waktu, sudah diperiksa minta ditunda lagi gitu. Artinya mungkin mereka juga harus tahu bahwa status mereka saat ini adalah terlapor, orang yang diduga melakukan satu tindak pidana dengan pasal-pasal yang sudah kami laporkan. Tapi sangat kita sayangkan, kenapa mereka melakukan perbuatan yang sama atau tindak pidana yang sama di muka atau di dalam gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin pada saat kami berdua mendampingi klien kami, Dr. Oki. Di situ menjadi viral, terlihat jelas, bahkan diposting oleh salah satu terlapor yang bernama Arif Avanda ya, dia melakukan penyerangan. Dia tidak hanya berteriak-teriak, tapi dia mengejar klien kami, Dr. Oki, yang habis memberikan kesaksiannya di muka persidangan. Jadi jelas gerombolan mereka melakukan perbuatan dugaan pelanggaran pidana yang serupa sama, yaitu menyerang, mengintimidasi klien kami. Gitu loh. Nah, maka kami minta tadi pihak Kamnek Polda Metro Jaya untuk segera mengambil tindakan. Karena syaratnya diberlakukan penahanan, orang ini ya sudah sangat memenuhi persyaratan untuk ditahan karena dia melakukan perbuatannya yang sama. Apa sih dalam KUHP tuh diatur kenapa orang harus ditahan? Saya bahasakan dengan bahasa awam ya. Satu, dikhawatirkan melarikan diri ya. Sementara mereka tidak melarikan diri, tapi mereka datang tanpa diundang resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka sengaja datang. Untuk apa? Untuk menyerang dan mengintimidasi klien kami, Dr. Oki. Artinya nih, syarat pertamanya dia tidak melarikan diri tapi malah sengaja datang untuk melakukan penyerangan kembali, mengulangi perbuatan. Lalu kedua, ya, mengulangi perbuatan. Lalu kedua, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Dia tidak menghilangkan barang bukti, malah menambah barang bukti. Ya. Dan yang pasti itu tadi, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang sama. Dia sudah lakukan. Artinya sudah terpenuhi unsurnya secara KUHP kalau memang pihak penyidik Polda Metro Jaya ya bisa menetapkan sebagai tersangka dan untuk mengambil upaya hukum paksa, yaitu penahanan. Karena memang sudah terpenuhi unsurnya yang diatur dalam KUHP gitu. Jadi kami mohon kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya ya berani mengambil langkah untuk menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang untuk
apa namanya yang dilaporkan ini kan sama-sama merundung Doktif dan juga Dokter Oki. Kedua klien abang. Tetapi mereka sendiri yang bisa dibilang tuh tidak bersikap kooperatif, apalagi di laporannya Doktif ya. Hingga saat ini gimana nih bang mungkin? Jadi perlu saya jelaskan bahwa ketika seorang terlapor mengulangi perbuatannya berulang kali, artinya memang di dalam tindak pidana unsurnya sudah terpenuhi dan dikhawatirkan melakukan hal yang sama dan lebih berakibat fatal, sebaiknya Polda Metro Jaya melakukan tindakan penanganan dalam artian penahanan supaya kelompok gerombolan ini tidak melakukan lagi tindakan yang sama berulang ketika sidang ini masih berjalan masalahnya. Jadi bisa saja kejadian itu berulang lagi. Dan saya mau sampaikan bahwa sebagai warga negara yang baik, klien kami Dr. Oki datang itu karena diundang sebagai saksi dalam kasus perkara Nikita Mirzani. Doktif juga diundang resmi untuk datang sebagai saksi. Dan dua orang ini adalah saksi kunci, saksi mahkota, di mana mereka benar-benar tahu persis dari awal bagaimana komunikasi RG sama si Dr. Oki dan juga sebaliknya dengan Doktif. Dan ada dana yang memang karena pekerjaan diserahkan kepada Nikita, dan itu memang melalui proses, bukan tiba-tiba saja. Bagaimana mungkin seorang korban yang mengejar-ngejar pelakunya? Ini kan kebulak-balik. Yang kedua, Doktif juga mau diberikan 20 miliar, tapi kan dia curiga, ada apa kau berikan saya 20 miliar? Kalau ada sesuatu yang kamu harus mau dari saya, apa ada jebakan? Saya mau sampaikan, ketika orang melapor, produk itu harus legal. Faktanya produk ini ternyata setelah BPOM melakukan verifikasi, ternyata ada unsur yang berbahaya sehingga ditarik dari publik. Artinya apa? Artinya tidak bisa ketika produk tersebut misalnya tidak legal atau tidak mendapatkan izin dari BPOM, itu lalu gara-gara produk itu atau karena ada akumulasi dari produk itu lalu kamu melaporkan orang lain, sah atau tidak? Kecuali perusahaannya memang perusahaan yang legal. Tapi selama itu tidak, ini bisa berakibat berbalik. Ada pidananya loh. Jangan salah. Jadi RG jangan tidur. Ini bisa berbalik. Saya menyatakan bahwa Dr. Oki dan Dr. Samira adalah saksi kunci, bukan hanya meringankan, bisa juga adalah membebaskan Nikita Mirzani dari jeratan hukum yang saat ini berjalan. Oke bang, ini kan banyak juga yang menyoroti dengan kesaksian dari Doktif sendiri ya, yang pada saat memberikan kesaksian Doktif memberikan beberapa testimoni terkait dengan produknya milik Reza Gladys. Banyak juga yang menyoroti bang, yang mengatakan bahwa keterangan dari Doktif sendiri tidak ada korelasinya dengan kasus penyuapan itu sendiri. Gimana nih bang, abang sendiri menanggapinya? Apalagi kan sampai Bang Hotman Paris berspeak up juga. Jadi begini, di dalam keterangan Doktif itu, kenapa dia mengarahkan juga, membawa juga yang namanya urusan skincare di situ? Karena dia juga berikan dana itu. Artinya ada jalan ceritanya. Jangan pakai kacamata kuda. Makanya saya bilang untuk pihak kejaksaan, memang dia akan tetap mengejar unsurnya sesuai dakwaan. Tetapi dalam kasus pidana tidak mungkin itu berdiri sendiri. Pasti ada unsur pada sisi lain yang harus diperhatikan. Makanya Dokter mengambil sisi lain itu untuk menggabungkan itu menjadi satu pokok persoalan, di mana bahwa pasal yang disangkakan kepada kepada NM itu sangat lemah. Karena apa? Karena cerita yang tadi. Loh, faktanya gini loh. Kalau uang itu diserahkan ada kepentingan sesuatu untuk membela kepentingan sesuatu yang ilegal, itu tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana. Makanya keuntungan Nikita Mirzani itu banyak. Hanya saya ingatkan kepada Nikita, jangan melakukan penghinaan terhadap pengadilan, jangan menghalang-halangi proses pengadilan. Ikuti saja. Banyak orang di Republik ini yang mendukung Anda. Kita juga sebagai pengacara juga adalah mantan pengacara kita, dan kami juga selama ini banyak memberikan juga yang namanya advokasi hukum untuk memberikan pemahaman itu kepada masyarakat dan juga kepada publik, bahkan kepada penegak hukum, bahwa Nikita itu kalau disangkakan dengan pasal pemerasan, pasal pengancaman, itu sangat lemah. Sehingga sebaiknya dengan kehadiran Dokter Oki dan akan dihadirkan dua saksi ahli yang akan hadir, itu dua alat bukti. Kalau benar-benar dua alat bukti sinkron bahwa tidak terjadi itu karena ada pekerjaan,
yang harus dikerjakan oleh Nikita Mirzani dengan produk yang ilegal ini. Lalu Nikita Mirzani istilah itu di prank atau ada dugaan suap dan lain sebagainya untuk supaya tidak membongkar ada sesuatu, ya itu bukan pidana karena produknya aja bukan produk yang sudah ditarik gitu loh. Jadi ini pidana ya, kita tidak bisa bicara. Makanya kenapa banyak kok dokter kok kemana-mana loh, itu kan salah satu cara bahwa ini orang ini juga nggak boleh. Masa gua juga mau dikasih uang dulu balik? Untung dia tidak terima. Kalau terima, kena lagi itu. Dianggap penyuapan, dianggap juga pemerasan dan lain sebagainya. Nick Mir itu sebenarnya kalau menurut saya, dia satu perempuan yang banyak membela perempuan dan ibu-ibu. Lu bayangin ya, orang yang mengedarkan skincare dengan ada dugaan bahan berbahaya tidak mendapat izin edar, lalu merusak kesehatan semua masyarakat. Tidak ada yang speak up, selesai semua. Siapa yang mau buka ini? Siapa yang berani? Ini banyak mafia di dalamnya. Ya. Oke. Kalau Bang Sunan sendiri gimana nih Bang Sunan mungkin? Saya ingin mengajak pemirsa ini berpikir secara logika. Kalau saya ditunjuk jadi pengacaranya DRG, ya, saya tidak akan takut sama yang namanya Doktif, Dr. Samira, atau saya akan sampaikan nggak usah takut sama yang namanya Nikita Mirzani. Ngapain takut sama mereka berdua? Silahkan mereka mereview, menjelek-jelekan barang klien saya, misalnya klien saya DRG. Silahkan. Selama klien saya DRG dapat memastikan produknya tidak bermasalah, tidak ada kandungan bahan berbahaya, buat apa bayar Doktif, ya? Buat apa bayar Nikita Mirzani sampai miliaran? Buat apa? Silahkan review produk klien saya yang memang tidak berbahaya, tapi Anda jelek-jelekan, Doktif jelek-jelekan, Nikita Mirzani jelek-jelekan, tinggal saya laporin pencemaran nama baik. Nggak perlu keluar duit miliaran. Ya. Yang menjadi pertanyaan sampai detik ini, duit sebesar 4 miliar itu untuk apa sih? Kalau produk klien saya bagus, produk klien saya tidak bermasalah, untuk apa klien saya keluar duit 4 miliar? Kurang lebih seperti itu. Ada dugaan apa? Untuk aib. Dan udah kebongkar. Kita akan bongkar ya. Dan kami juga minta kepada pengacara RG jangan nantang-nantang kita, jangan mempermasalahkan legalitas kita. Kau tunggu kita aja lah ya. Kapan bisa ada perdebatan, infonya besok di TV One. Jangan kau lari, kau datang hadapi kita. Biar kau tahu siapa pengacara sebenarnya. Hanya mempertanyakan legalitas kamu. Betul lah, betul. Oke, Abang, ini kan juga Nikita setiap persidangan kemarin dan juga beberapa waktu lalu kan ingin sekali membongkar bukti rekaman percakapan dugaan suap ya terhadap jaksa juga. Gimana nih Bang? Belum sempat ditunjukkan ke muka persidangan, tetapi hingga saat ini sudah terpublish ke muka umum, ke sosial media. Kalau Abang sendiri mungkin sempat mendengar juga nggak sih? Jadi begini, itu kan masalah flash disk. Sebenarnya flash disk kita dapat rekaman itu dari seseorang, di mana seseorang itu mengaku masih ada hubungan keluarga dengan kita, mengkondisikan sidang Nikita Mirzani kepada jaksa dan juga kepada majelis. Tapi ingat, yang pertama, ketika Nikita menyerahkan flash disk kepada majelis hakim itu diterima. Artinya itu bukan di agendanya Nikita loh, tapi majelis hakim sudah terima, kita apresiasi itu. Tapi untuk membuka rekaman kepada publik itu harus lewat verifikasi. Semua dokumen aja kita masuk ke pengadilan harus lewat verifikasi. Tidak mungkin hari itu juga langsung dibuka. Ada agenda berikutnya. Dan kalau memang itu tidak juga, kita PH-nya bisa melakukan upaya hukum, melapor ke KY atau memang menolatin atau ke KPK dan lain sebagainya. Sehingga nanti jangan sampai kita merugikan diri sendiri, melakukan gerakan atau tindakan yang diduga melakukan penghinaan terhadap pengadilan, menghalang-halangi proses hukum. Itu yang saya mau sampaikan kepada Pak Fahmi dan juga tim. Berikanlah nasihat hukum yang baik dan benar kepada Nikita. Hormatilah proses hukum di pengadilan. Nikita, kami yakin dengan keterangan saksi yang hadir dan juga nanti akan datang ahli yang akan hadir, saya yakin sekali bahwa pasal disangka Nikita sangat lemah. Bukan hanya meringankan, Nikita bisa dibebaskan. Tetapi kan hingga saat ini buktinya kemarin Nikita sendiri sudah melaporkan ke KPK ya Bang ya, terkait dengan bukti tersebut. Gimana nih Bang melihat langkah Nikita yang begitu
tegas gitu untuk melaporkan ke KPK Jadi juga. kalau misalnya laporan KPK sebagai warga negara yang baik, itu kan punya hak hukumnya. Tapi seketika laporan itu masuk, KPK akan verifikasi ini masuk unsur tidak pidana korupsi atau tidak, atau tidak pidana biasa. Kalau memang tidak pidana korupsi, mereka pasti akan tidak lanjuti dengan memalih saksi, mencari bukti dan lain sebagainya. Tapi kalau bukan tidak pidana korupsi, mereka akan bersurat menyampaikan kepada kita bahwa ini bukan ranah KPK, karena KPK hanya menangani kasus korupsi, bukan kasus tidak pidana yang lain. Cukup kan? Oke, Bang, ini kan terakhir ada info nih Bang, terkait dengan produknya Doktif yang sempat ditarik oleh BPOM, yaitu sebuah night cream. Ya. Mungkin sudah lihat nggak sih jadi Bang? kemarin Doktif juga sudah menyampaikan ya pada saat selesai dari persidangan bahwa produknya Doktif ya itu ditarik karena memang ada yang masuk yang baru. Jadi bukan karena tidak baik atau berbahaya, namun demikian karena ada pergantian apa ya istilahnya, itu mungkin bisa ditanya langsung sama dokter gitu. Jadi bukan dikarenakan ada bahan berbahaya atau bagaimana, tapi ada pergantian, memang ada pergantian. Berarti bisa dibilang regenerasi untuk izin edarnya ya Bang ya? Iya, mungkin kan sudah expire izinnya atau harus diperpanjang sehingga dibikin perpanjangan yang baru. Tapi bisa dibilang tuh dengan keluarnya berita tersebut sempat membuat dampak tersendiri juga nggak sih Bang kepada usahanya Doktif sendiri, apalagi di produk Enggak ada masalah gitu. Artinya gini, saya kan juga sudah kurang lebih hampir 6 tahun ya berkecimpung di dunia skincare. Baik saya mendampingi pengusaha skincare, saya mendampingi pabrik-pabrik tempat dibuatnya produk-produk skincare. Artinya untuk kepada siapapun ya, baik itu pengusaha maupun pihak pabrik, namanya baru usaha ya, baru berbisnis, pasti adalah ya hal-hal yang perlu dipelajari lebih baik, lebih matang gitu, tanpa harus merugikan nasib masyarakat ya, kesehatan masyarakat yang membeli produk-produk tersebut. Makanya saya sempat sampaikan kemarin, ketika pengusaha order barang ke pabrik memproduksi barang skincare tersebut ya, dan ketika balik lagi dari pabrik kembali untuk diedarkan oleh pihak para pengusaha skincare, coba diajukan lab kembali, dicek barang dari pabrik pesanan mereka ini ada nggak mengandung bahan-bahan berbahaya. Segitunya kok, segitu istilahnya, untuk menjaga kesehatan masyarakat pastinya, untuk menjaga nama baik si pengusaha. Dari 100, dari 1000 kan bisa masukin 10, atau dari 1000 bisa masukin 100, dicek lab. Kalau memang ada kandungan berbahaya, jangan dijual, kembalikan ke pabrik biar diperbaiki oleh pabrik. Jangan kalian itu hanya berpikir keuntungan diri sendiri. Pokoknya saya udah pesen resepnya ini, pabrik kasih kembali ke pengusaha tanpa dicek lagi ke lab kebenaran kandungannya, langsung dipasarkan. Nah ini juga salah gitu. Tapi melihat bisa dibilang tuh Doktif dan juga Nikita, bahkan Dokter Oki juga yang bisa dibilang tuh memperjuangkan kesehatan konsumen dalam pemakaian skincare. Gimana nih Bang di segi maraknya juga skincare yang abal-abal juga ya Bang ya, gimana nih Bang? Ya, Kalau dari Abang saya perlu sampaikan bahwa kami pernah dampingi Doktif dan juga korban-korban di Komisi 3, ada kan RDP ya, di Komisi 3 kami RDP, dan di situ hadir BPOM, Badan Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya setiap produk yang dijual kalau misalnya merusak kesehatan itu ada pasalnya, ada undang-undangnya. Undang-undang Perlindungan Konsumen itu ancaman hukuman 5 tahun plus denda itu 2 miliar. Ditambah lagi dari BPOM, kalau memang izinnya ternyata tidak mendapat izin edar, mengandung kandungan yang berbahaya, akan dicabut izinnya. Ditambah lagi hukum pidananya. Sebenarnya banyak pasal yang bisa dikenakan kepada pemilik skincare yang tidak punya legalitas yang memang benar di mata hukum. Artinya apa? Artinya memang selama ini mungkin produknya tidak pernah di lab atau dilaporkan kepada, atau mungkin merubah sendiri sehingga menimbulkan kesehatan bagi masyarakat. Ada undang-undang kesehatan juga. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman yang saat ini pemilik atau pengusaha skincare untuk supaya terus mereview produknya. Bisa saja kan ada bahan berbahaya, mungkin baru dimasukin terakhir dan lain sebagainya. Dan kepada BPOM jangan terlalu lama tidur juga gitu.
harus hadir ketika masyarakat sudah mulai kegaduhan terjadi. Kepada barang perlindungan konsumen juga ada undang-undangnya supaya itu ditegaskan karena di bawah presiden semua ini. Bahkan juga ada undang-undang kesehatan. Ini kesehatan masyarakat itu nomor satu. Jangan karena keuntungan besar, bahkan kemarin bilang ratusan miliar ya keuntungan dari skill tersebut, lalu melegalkan segala cara, mengharamkan segala cara untuk apa? Untuk kepentingan mendapatkan keuangan yang lebih besar dengan merusak kesehatan masyarakat. Itu tidak boleh. Oke Bang, mungkin yang terakhir besok ketika sidang kita akankah Dokter Oki dan Dokter dan Doktif akan datang nih mungkin menghadiri lagi Bang? Ya, seperti biasa tentunya karena ini panggilan resmi ya dari pihak kejaksaan. Saya pastikan klien kami, Dokter Samira atau Doktif akan hadir memenuhi panggilan dan akan bersaksi dalam persidangan kasus ini.